Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran PJOK kelas 1. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 kelas 1 PJOK, yaitu B, gerak dasar memutar, mengayun dan menekuk. Ya, kemarin kita sudah belajar materi A, gerak dasar jalan, lari dan lompat. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, kita sekarang masuk materi ya. Buka LKS halaman 8. Di situ ada materi B, gerak dasar memutar, mengayun dan menekuk ya. Apa saja sih gerakan-gerakan tersebut? Nah, langsung saja ya. Yang pertama, gerak dasar memutar ya. Jadi bagian-bagian tubuh kita ini ya bisa diputar ya. Contohnya apa saja yang bisa diputar ya? Kita lihat yang A ya, silahkan dibaca. Ada gerak memutar leher. Nah, leher ini dapat diputar ya, diputar ke kanan, ke kiri, maupun dimerengkan ke kanan, ke kiri, mengangguk dan diangkat ke belakang ya. Jadi di bagian leher ini terdapat yang namanya sendi ya. Di setiap persendian itu maka bagian tubuh kita bisa digerakkan, memutar maupun menekuk. Nah ya, contohnya adalah gerak memutar leher ya. Kemudian yang B ada gerak memutar kedua bahu ya. Bahu itu berada di bagian lengan atas ya, atau sering orang menyebut pundak. Nah, itu bagian bahu. Bagian bahu juga bisa diputar ya. Diputar ke depan ataupun ke belakang ya. Kemudian yang C, memutar kedua lengan ya, lengan atau tangan. Jadi lengan itu dari ujung tangan sampai ke ujung bahu itu disebut lengan ya. Lengan juga dapat diputar ya, diputar ke depan ataupun ke belakang ya. Di sini sudah ada langkah-langkahnya, silahkan nanti dibaca ya. Kemudian yang D ada pinggang ya. Kalian sudah tahu pasti pinggang itu berada bagian di pangkal kaki ya, dari ujung kaki sampai ke pangkal kaki. Nah, bagian paling atas pangkal kaki itu di atasnya terdapat yang namanya bagian tubuh pinggang. Nah, pinggang ini juga dapat diputar ya, ke kanan ataupun ke kiri bisa diputar karena terdapat yang namanya persendian. Nah, kemudian yang kedua ada gerak dasar mengayun ya. Jadi gerak dasar mengayun ini hampir sama seperti gerak dasar memutar. Pada intinya gerakan ini bisa dilakukan di bagian persendian bagian-bagian tubuh kita ya. Jadi mengayun ini juga dilakukan di bagian tubuh yang ada sendinya ya. Contoh gerakan mengayun ya. Contohnya seperti kalian menirukan ketika burung terbang mengepakkan sayapnya. Nah, itu contoh gerakan mengayun ya. Jadi yang digerakkan adalah bagian yang ada sendinya ya. Contohnya di sini ya. Nomor 2 gerak mengayun pada halaman 9. Yang A ada gerak dasar mengayun lengan ke kiri dan kanan. Nah, ya, jadi lengan kalian atau bagian tangan ya, dari ujung tangan sampai ke pangkal tangan itu merupakan lengan ya, dinamakan lengan. Bisa diayun ya, diangkat lalu diayun ke arah kanan ataupun kiri ya.
Di situ juga sudah ada langkah-langkahnya, silahkan nanti dibaca, bisa ditirukan. Kemudian yang B ya, gerak dasar mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Nah, ini hampir sama, hanya arahnya yang berbeda ya. Masih sama di area bagian lengan ya. Di halaman 10 juga ada gambarnya ya. Di situ bisa dilihat cara mengayun lengan. Jadi tangan kanan dan kiri saling sejajar, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, kemudian bisa diayun bergantian, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang, dan kanan depan ya. Kemudian bagian yang bisa diayun juga ada pada bagian kaki ya. Di halaman 10 itu yang C, mengayun kaki. Mengayun kaki itu bisa mengayun ke depan ya, ada gambarnya di situ. Kemudian mengayun kaki ke samping, bisa ke kanan atau ke kiri ya. Mengayun itu diangkat ya kakinya ya, diangkat seperti pada gambar yang ada pada halaman 10. Kemudian bisa juga mengayun ke arah belakang. Nah, kalian bisa lihat halaman 10 juga ada langkah-langkahnya, silahkan dibaca dan bisa ditirukan di rumah. Kemudian yang ketiga ada gerak menekuk, silahkan buka halaman 11. Nah, menekuk ini juga sama ya. Menekuk ini dilakukan pada bagian persendian ya, bagian-bagian tubuh yang ada sendinya. Gerak menekuk, kita lihat contohnya yang A, menekuk badan ya. Di halaman 11 ada gambarnya yang A. Jadi menekuk sama ya, ada di bagian pinggang. Bisa menekuk ke depan ya, badan menekuk, tangan menyentuh tanah, kemudian bisa ditekuk ke belakang ya. Pada contoh itu pada gambar terlihat bahwa kedua tangan di pinggang, kemudian mendorong badan, mendorong perut ke depan ya. Kemudian yang B, menekuk lutut ya, juga ada gambarnya. Nah, menekuk lutut ini dibarengi dengan gerakan tangan dan telapak kaki, bisa dilihat ya. Pada saat menekuk, gerakan tangan ke depan, kemudian kaki agak jinjit ya. Kemudian kaki juga dibuka selebar bahu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Jadi keseimbangan itu supaya badan kita tidak jatuh ya pada saat menekuk lutut ya, tidak jatuh ke depan, ke belakang, ke samping kanan kiri. Jadi stabil ya, seimbang. Kemudian mencium lutut. Nah, di sini ada gerakan mencium lutut, bisa dilihat pada halaman 11 yang C. Ya, mencium lutut posisinya adalah dengan cara duduk ya. Kaki lurus terlentang, kemudian badan tegap. Nah, selanjutnya cara melakukannya adalah dengan menjulurkan tangan ke depan, menyentuh ujung kaki, kemudian wajah ya, wajah itu menyentuh kaki juga ya. Jadi ditekuk bagian pinggangnya juga, hampir sama seperti pada yang nomor A ya, yang huruf A. Menekuk badan ini juga hampir sama ya, hampir seperti yang A, yaitu pada bagian pinggang yang ditekuk ya. Kemudian kita buka halaman 12. Di situ ada yang D, menekuk lengan. Nah, lengan juga bisa ditekuk ya. Lengan ini ditekuk pada bagian sendi siku ya, siku. Nah, ada gambarnya. Kanan kiri bisa ditekuk ke dalam ya, bisa juga dibuka lagi ya. Pada intinya semua gerakan ini dilakukan harus dengan penuh fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas?
Jadi fleksibilitas itu bisa disebut artinya juga kelenturan ya, lentur seperti karet. Gerakan-gerakan ini jika tidak diikuti dengan badan yang lentur maka akan sulit dan badan juga akan sakit ya pada awal mulanya, karena gerakan-gerakan ini membutuhkan kelenturan yang baik sehingga badan kita bisa mengikuti gerakan dengan baik juga ya. Jadi pada pertemuan kali ini sampai di sini ya, sampai gerakan menekuk ini subtema 2. Oke, cukup sampai di sini. Selalu semangat belajar ya, jangan lupa jaga kesehatan karena masih dalam masa pandemi ya, virus corona. Jadi anak-anakku sekalian di rumah jaga kesehatan, selalu belajar ya, juga bantu orang tua, jangan nakal di rumah ya, jangan ngerepotin orang tua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat belajar.